Shalom anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Miss akan bacakan ayatnya untuk setiap anak-anak sekalian. Silakan disimak ya. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah anak-anak, suatu hari Miss pernah baca berita ya. Nah mungkin anak-anak juga pernah dengar atau pernah mungkin dikasih tahu oleh orang tua anak-anak. Nah di Jawa Barat itu ya ada kira-kira belasan anak yang harus dirawat di rumah sakit. Nah kenapa dia dirawat di rumah sakit? Nah berita itu mengatakan bahwa mereka harus dirawat di rumah sakit karena mereka terlalu kecanduan bermain game. Nah, ya bahkan dikatakan ada yang sampai meninggal karena terlalu kecanduan bermain game. Mungkin mereka tidak berhenti bermain game seharian atau mungkin sampai berhari-hari, sampai mungkin lupa makan, lupa tidur. Ya yang namanya sudah main handphone, sudah main game, kadang kita lupa waktu ya untuk kita bisa berhenti bermain dari handphone kita sendiri. Nah kalau kita dengar berita seperti ini sebenarnya sungguh sangat menyedihkan ya. Ketika kita mendengar harus ada anak-anak yang dirawat di rumah sakit bahkan meninggal karena handphone yang mereka pakai. Nah anak-anak, di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai hari ini kita juga menggunakan handphone khususnya di dalam belajar online. Kondisi pandemi mengharuskan setiap anak-anak yang ada di rumah ya mulai dari 1 tahun yang lalu bahkan mungkin di awal semester ini kita nggak tahu sampai kapan kita harus pakai gadget kita untuk belajar ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, sekalipun kita punya handphone, sekalipun kita diberikan oleh orang tua kita kepercayaan untuk memegang handphone itu, pergunakanlah waktu yang ada yang sudah Tuhan berikan ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kita seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, yang orang yang pandai, orang yang tahu mengatur waktu dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah anak-anak, hari ini kita belajar di sekolah, ya kita punya waktu yang ditentukan oleh sekolah untuk kita belajar. Berapa lama kita belajar? Coba hitung waktunya. Dari setengah 9 pagi sampai jam 12 siang. Ya sekitar 3,5 jam kita belajar. Kira-kira 3,5 jam itu waktunya lama nggak? Nah, dibanding kita belajar di sekolah, tentu waktunya lebih sebentar ya. Kalau kita belajar di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 12 atau jam 1 siang. Bahkan kalau ada ekstrakurikuler, kita belajar sampai jam 2. Nah, tapi kalau di rumah sekarang belajar online, kita hanya belajar kurang lebih sekitar 3 jaman. Nah, setiap guru memberikan tugas tanggung jawab kepada anak-anak, baik itu berupa video pembelajaran ataupun tugas-tugas yang diberikan. Nah, kalau kita belajar mau menghargai waktu yang Tuhan berikan, kita mau gunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik, kita akan menggunakan waktu belajar yang diberikan sekolah semaksimal mungkin. Maksudnya adalah, kita tahu jam berapa kita harus mengikuti sekolah online. Dan di jam itulah kita mempergunakan waktu kita untuk belajar dan menggunakan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, Miss berharap anak-anak sudah besar, ya, sudah tidak lagi harus dituntun mengerjakan tugas, pasti bisa mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah jadi ayo kita pergunakan waktu yuk dengan baik yuk, supaya kita tidak nanti tugasnya menumpuk ya. Tidak enak ya kalau tugasnya menumpuk, dan itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan yang pintar, anak-anak Tuhan yang tahu mengatur waktu, kita mau belajar pergunakan waktu sebaik mungkin supaya waktu-waktu yang Tuhan berikan tidak menjadi sia-sia. Boleh main handphone, kapan main handphonenya? Setelah kita menyelesaikan tugas tanggung jawab kita di dalam belajar dan sekolah online. Nah, sekian renungan kita hari ini. Miss mengajak anak-anak untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin, baik secara online, belajar, maupun di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan, biar kami boleh menghargai waktu kami juga bersama dengan mereka, dan kami tidak terus-menerus kecanduan untuk bermain handphone dan akhirnya menjadi malas. Tuhan, pimpinlah kami di dalam 1 semester ke depan, agar kami boleh tetap semangat belajar, mencapai cita-cita kami, mendapatkan nilai yang baik, dan juga menggapai prestasi yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Miss mau kasih pengumuman sedikit ya. Jadi anak-anak, kita mau sediain satu buku bebas ya, tidak pakai buku sekolah ya. Maksudnya gini, tidak pakai buku yang covernya itu cover sekolah itu ya. Jadi pakai buku bebas. Misalnya contoh, Miss ambil contoh, Miss punya buku seperti ini ya. Nah, gunanya untuk apa? Kita mau pakai buku ini untuk menulis ayat firman Tuhan yang kita renungkan per harinya. Jadi contoh, misalnya hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Nah, kita tulis nanti, misalnya contoh, hari Senin tanggal berapa ya, saya merenungkan firman Tuhan dari ayat apa? Ya, contoh ayatnya titik 2 Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Isi dari ayat itu apa? Jadi anak-anak hanya menuliskan ayat dan isi dari ayat itu saja ya. Nah, nanti setiap minggunya ataupun nanti di waktu yang akan diberitahukan, anak-anak akan kumpulkan buku itu untuk ditandatangani oleh Miss. Ya, jadi itu sebagai bukti bahwa anak-anak mengikuti renungan setiap hari. Dan nanti di akhir semester, anak-anak akan diberikan reward ataupun hadiah dari sekolah kalau anak-anak benar-benar mengikuti renungan yang ada dengan baik. Ya, jadi bukunya bukan buku sekolah, ya, bukan buku yang ada cover gambar sekolah, tapi bukunya adalah buku bebas, supaya bisa membedakan bahwa itu adalah buku yang khusus untuk kita menulis ayat renungan setiap harinya. Sudah paham ya? Kalau tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada Miss Tika. Oke, Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian.